Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selesai kebaktian atau di akhir kebaktian, saudara, kita selalu menerima doa berkat dari pendeta. Dan saudara, doa berkat itu yang acap kali diucapkan oleh pendeta itu adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apakah kesan saudara terhadap berita berkat itu? Saudara, berita berkat itu memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak perlu putus asa. Kita punya pengharapan yang pasti karena kita berada di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu cukup untuk seluruh pergumulan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, anugerah Yesus Kristus itu berlimpah-limpah. Saudara, tahukah saudara ketika kita diselamatkan oleh karya Kristus, saudara, sebetulnya ada kasih karunia atau anugerah Allah yang berlimpah itu, saudara. Jikalau tidak, saudara, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Namun saudara, anugerah di dalam Kristus itu bukan saja ketika kita diselamatkan, namun juga ketika kita hidup di dalam keselamatan ini. Saudara, anugerah dalam Yesus itu berlimpah-limpah di dalam berbagai aspek, saudara. Di situ, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang percaya itu bisa bersuka cita senantiasa. Orang percaya itu bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Saudara, mengapa? Karena saudara, anugerah Yesus Kristus itu berlimpah-limpah, melampaui segala kesulitan, pergumulan, penderitaan, air mata kita di dalam dunia ini. Maka itu saudara, kita pernah dengar sebuah lagu yang refrennya berkata begini, yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita syukur. Saudara, lagu ini lahir sebagai sebuah kesaksian betapa kayanya dan kuatnya anugerah Kristus bagi kita. Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu berpusat kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan itu selalu mendorong kita untuk hidup berpusat pada Yesus Kristus, yakni senantiasa memandang Kristus dalam hidup kita, senantiasa melekat kepada Kristus, senantiasa Kristus itu hidup di dalam kita, senantiasa kita hidup bagi Kristus. Saudara, begitulah yang kita rasakan dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini dari 3 ayat. Maka di dalam 3 ayat itu, saudara-saudara, ketika orang hidup berpusat pada Kristus, maka saudara, yang lahir adalah rasa syukur kepada Tuhan. Karena disitulah saudara, anugerah yang berlimpah-limpah kita alami. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya,
kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Di dalam damai sejahtera Kristus dan diperkaya satu dengan yang lain di dalam firman Kristus yang menimbulkan hati yang bersyukur. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Saudara, kita tahu karya Kristus di atas kayu salib adalah karya pendamaian yang menghasilkan perdamaian. Dan yang kita tahu adalah kita berdamai dengan Allah dan damai Allah ada di dalam hati kita. Dan saudara, pada bagian ini, saudara, firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa karya Kristus itu bukan saja mendamaikan kita dengan Allah, bukan saja membuat kita bisa bersekutu dengan Allah, namun kita bisa berdamai satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Dan kita bisa bersekutu satu sama lain karena ada damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hati kita. Dan saudara, persekutuan yang seperti itu adalah persekutuan yang sungguh-sungguh memberikan kita sukacita dalam hati kita. Maka itu sejak heran saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini ketika berbicara persekutuan kita di dalam tubuh Kristus, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain, saudara, kita mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Tapi bukan itu saja, saudara. Ketika Tuhan mempersekutukan kita satu sama lain, Tuhan ingin memperkaya kita satu sama lain. Di mana kita boleh saling melayani. Kita boleh hidup di dalam kekayaan firman Tuhan. Saudara, kekayaan firman Tuhan, kekayaan kebenaran firman Tuhan itulah yang memuaskan hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita dan bagi tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah di antara kita menjadi orang-orang Kristen yang menjauhkan diri dari persekutuan di dalam tubuh Kristus. Karena Kristus mati salah satunya untuk itu. Supaya kita memiliki persekutuan satu sama lain di dalam tubuhnya. Supaya kita di dalam persekutuan itu kita diperkaya oleh Tuhan. Yaitu dengan firman Allah itu sendiri. Saudara, itulah anugerah Tuhan yang begitu berlimpah ketika kita sudah diselamatkan. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami kekeringan hidup ini karena menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Saudara, ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya, kita sedang menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Kristus. Karena persekutuan orang percaya adalah rancangan Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara, anugerah Yesus Kristus itulah yang mendorong kita hidup bagi Dia dengan penuh rasa syukur. Saudara, firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, Yesus Kristus menjadi pribadi yang memotivasi hidup orang percaya. Karena Dia tinggal di dalam kita. Yesus Kristus yang memampukan kita untuk kita hidup bagi Dia. Saudara, darah dan daging kita tidak mampu melakukannya. Karena darah dan daging kita, saudara-saudara, senantiasa lebih mencari kesenangan diri sendiri. Oleh karena itu, saudara, mengapa orang percaya harus hidup berpaut kepada Kristus? Supaya dia boleh hidup bagi Kristus. Dan saudara-saudara, ketika orang percaya hidup dalam anugerah yang berlimpah-limpah dalam Kristus, dia dimampukan untuk melakukan segala sesuatu untuk Kristus dengan rasa syukur. Saudara, ada orang percaya melayani Kristus dengan ogah-ogahan, melayani Kristus dengan terpaksa. Mengapa? Karena dia tidak tinggal di dalam anugerah Yesus Kristus. Saudara, ketika seorang percaya hidup dalam kelimpahan anugerah itu, saudara, dia akan menyaksikan Kristus dan hidup bagi Kristus
Saudara bisa melihat di lautan yang lepas, ada kapal-kapal besar bisa berlayar melintasi lautan itu di atas air. Mengapa? Karena ada berlimpah-limpah air di lautan itu. Sehingga kapal itu dia mengapung di atasnya. Saudara, jikalau air itu hanya cetek saja, saudara, kapal besar itu tidak bisa mengapung, saudara. Saudara, ketika orang percaya kelimpahan anugerah Tuhan, maka dia akan mengapung, dia akan terlihat. Dia akan melayani Tuhan. Dia melakukannya semua untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita hidup menikmati anugerah Tuhan, supaya kita boleh menyatakan keindahan Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan segala sesuatu bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami memahami firman Tuhan, dan kami hidup di dalamnya. Sehingga kami, sesudah kami diselamatkan, kami juga terus merasakan betapa kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.